Bab ke-369, JDMPS 3, berembuk. Drap, drap, drap. Langkah kaki tergesa-gesa mendekati ruang tahanan. Sementara di dalam sel Arsy tampak mondar-mandir berpikir dengan keras tentang siapa yang sudah menjebaknya. Arsy, seru Rangga dengan nafas berantakan. Rangga, kamu percayakan kalau aku nggak melakukan itu? Aku tidak mungkin menjual barang haram itu. Ini pasti ada yang ingin menyingkirkan aku. Tanya Arsy. Aku percaya 1000% bukan kamu pelakunya. Kamu benar, sepertinya anjing dari gembong itu sengaja ingin menyingkirkanmu, karena sudah dianggap berbahaya bagi mereka. Dan bisa jadi korban selanjutnya adalah aku. Tadi aku ditelepon Mahendra, makanya aku langsung belok ke sini. Jawab Rangga. Ini bukan kasus main-main Rangga. Ini bicara tentang 6 kilogram sabu. Aku bisa terancam hukuman mati, kalau sampai aku tidak bisa menemukan bukti. Ucap Arsy. Aku tahu. Apa yang bisa aku lakukan untukmu, pasti akan aku lakukan. Katakan padaku. Aku harus apa? Tanya Rangga. Ponselku sedang ditahan saat ini. Mereka bilang ingin dijadikan barang bukti sebagai alat transaksi. Aku jadi tidak bisa menghubungi keluargaku sementara waktu. Rangga, tolong kamu kabari orang tuaku, agar mereka bisa menyiapkan pengacara untukku. Selanjutnya mereka pasti tahu apa yang harus mereka lakukan. Jawab Arsy. Aku mengerti. Ucap Rangga. Cepatlah Rangga. Sekarang mereka pasti mengkhawatirkan aku, karena aku belum pulang. Ucap Arsy. Oke, aku pergi. Tunggu ya. Jangan perlihatkan sisi lemahmu. Percayalah, kita pasti akan menemukan pelakunya. Ucap Rangga. Ya. Jawab Arsy. Raga kemudian melangkah pergi. Semakin jauh suara langkah kaki itu, suasana penjara semakin sepi. Saat ini Arsy Memam tinggal sendirian dalam sel. Hah? Jadi begini rasanya berada dalam sel? Aku jadi merasakan rasa takut dan dingin yang menusuk. Aku jadi heran, kenapa orang suka sekali keluar masuk penjara. Padahal jelas-jelas di sini sama sekali tidak enak. Gumam Arsy. Siapa yang menjebakku sebenarnya? Ini mesti karena kejadian waktu itu. Sepertinya gembong narkoba itu tidak senang kalau anak buahnya gagal transaksi tempo hari. Sehingga dia menyuruh anjing polisi untuk menyingkirkan aku. Mereka tidak ingin main-main menangani hal ini, sehingga mereka ingin aku dihukum mati. Ucap Arsy. Rio pasti sangat terkejut saat mendengar aku tertangkap dan tidak bisa dihubungi. Aku bersumpah akan memukul siapapun yang menjadi anjingnya. Ujar Arsy. Sementara itu di tempat berbeda, Rangga dengan kecepatan tinggi pergi menuju rumah Arsy. Hanya butuh waktu 15 baginya untuk sampai di kediaman Arsy. Ting tong. Ting tong. Jait tersenyum saat mendengar suara bel rumahnya. Pria parubaya itu berpikir kalau itu putrinya yang baru pulang dari kondangan. Jait bergegas berjalan ke arah pintu. Ceklek. Jait mengerutkan dahinya saat melihat Rangga berada di depan pintu rumahnya. Kamu siapa? Tanya Jait. Saya Rangga, Pak. Teman satu divisi sama Arsy. Jawab Rangga. Ada apa? Di mana Arsy? Tanya Jait. Rangga menelan salivanya, karena dia merasa tak sampai hati mengatakan apa yang sedang terjadi pada sahabatnya itu. Arsy terjaring razia narkoba. Sekarang dia sedang ada di kantor polisi dengan tuduhan kepemilikan 6 kilogram sabu. Jawaban Rangga sangat mengejutkan Jait. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Putriku polisi yang jujur. Gak mungkin dia jadi pengedar narkoba. Ucap Jait. Saya tahu Om, Arsy pasti sudah dijebak. Itulah kenapa saya ada di sini. Arsy yang meminta saya untuk datang ke sini memberitahu Om dan Tante tentang Arsy. Ucap Rangga. Terima kasih. Kamu boleh pulang, Om dan Tante akan datang ke kantor polisi sekarang juga.
Ucap Jade. Ya om, permisi. Ucap Rangga. Jade menutup pintu rumahnya setelah Rangga pergi dari rumahnya. Jade tidak langsung memberitahu Siaren, dia lebih dulu menelpon Steve. Sementara itu Steve yang tengah berada di alam mimpi, langsung menerima panggilan telepon dari Jade setelah nyawanya utuh. Ada apa? Tumben kamu nelpon di jam kuntilanak begini. Tanya Steve. Kak, ada kabar buruk. Arsy sekarang ditangkap polisi karena tuduhan kepemilikan 6 kilogram sabu-sabu. Jawaban Jade membuat Steve bangkit seketika dari tempat tidur. Mana mungkin Arsy begitu? Ini pasti ada yang ingin menjebaknya. Tanya Steve. Aku juga mikirnya begitu. Aku dan Siaren akan ke sana sekarang. Kakak nyusul besok pagi saja. Ucap Jade. Tidak. Aku akan ke kantor polisi sekarang. Kita akan bertemu di sana nanti. Ucap Steve. Oke. Jawab Jade. Steve menoleh ke arah Aisyah yang tampak tertidur lelap. Steve sengaja tidak membangunkan Aisyah karena kasihan dengan istrinya itu. Sementara itu, Jade tampak bingung ingin memberitahu Siaren tentang Arsy. Tapi mau tak mau dia harus memberitahukan juga tentang apa yang dialami oleh putrinya. Sayang, cuma... Bagun! Jade menepuk pelan bahu Siaren. Ada apa, Pak? Tanya Siaren dengan mata terpejam. Bangunlah dulu. Aku mau bicara hal penting. Ucap Jade. Siaren perlahan membuka matanya dan meraih ponselnya. Ini sudah jam 1 malam. Papa kenapa belum tidur? Apa Arsy sudah pulang? Tanya Siaren. Kita harus ke kantor polisi sekarang juga. Arsy terjaring razia narkoba dan ditemukan 6 kilogram sabu dalam mobilnya. Jawab Jade. Apa? Gak mungkin Arsy begitu, Pak. Ya Allah, dia pasti ketakutan saat ini. Ucap Siaren. Ayo cepatlah ganti baju. Ucap Jade yang membuat Arsy seketika bangun dari tempat tidur dan membuka lemari pakaian untuk berganti baju. Pak, apa kita harus nelpon Papa Rino dan Mama Sialin? Tanya Siaren. Jangan dulu. Mereka sudah sepuh, sebaiknya jangan dulu. Terlebih Papa tidak sehat, takutnya malah membuat dia drop. Kita pastikan dulu Arsynya bagaimana. Jawab Jade sembari berganti pakaian juga. Setelah selesai berpakaian, mereka pun pergi ke kantor polisi. Sesampai di sana Arsy tampak bersandar di tembok penjara dengan mata terpejam. Arsy? Seru Siaren. Mama? Arsy segera bangkit dari lantai. Buka gemboknya! Perintah Siaren pada sipir penjara. Sipir itu membuka gembok jeruji besi yang Arsy tinggali. Saat keluar Arsy langsung memeluk Siaren dan Jade secara bergantian. Aku nggak melakukan itu, Pak. Heks. Arsy terisak. Papa percaya. Dedikasimu untuk negara ini sangatlah besar. Orang yang tidak jujur tidak akan merasakan apa yang kamu rasakan. Orang jujur dan orang baik selalu mengalami hal seperti ini. Tapi satu hal yang mereka lupa, mereka salah sasaran. Dan Papa tidak akan membiarkan kamu dihukum atas perbuatan yang tidak kamu lakukan. Ucap Jade. Papa dan Mama gak kecewa dan malu kan? Hari ini atau besok, berita tentang penangkapanku akan segera dirilis. Setiap stasiun TV pasti akan menampilkan wajahku. Keluarga Buna dan keluarga Abdullah pasti akan dipermalukan. Ucap Arsy. Justru Papa berharap mereka mengekspose keluarga kita. Agar mereka tahu, apa mungkin anak seorang pengusaha berlian menjual narkoba? Kita nggak kekurangan uang, hingga harus menjual barang haram itu. Ucap Jade. Maafin aku, Pak. Aku ceroboh, hingga orang bisa menjebakku seperti ini. Dan membuat Papa dan keluarga kita dipermalukan. Ucap Arsy. Tidak sama sekali. Papa bangga sama kamu.
Ucap Jade. Jangan beritahu Arsha. Nanti kuliahnya terganggu dan langsung pulang dari London. Ucap Archie. Ya. Jawab Jade. Sekarang papa dan mama pulang dulu saja. Tolong carikan aku pengacara terbaik yang bisa membantuku. Tolong beritahu Bang Deki juga tentang keadaanku saat ini. Ucap Archie. Apa kamu tidak masalah tinggal sendirian? Tanya Jade. Tidak. Mau tidak mau aku harus terbiasa dari sini, sampai aku dinyatakan bebas dari segala tuduhan. Jawab Archie. Bagus. Jangan tunjukkan kelemahanmu. Kalau benar di tempat ini ada musuh dalam selimut, dia akan tertawa senang saat tahu kamu menderita dalam penjara. Ucap Jade. Aku mengerti. Jawab Archie. Papa janji akan kembali dengan pengacara dan dengan orang-orang yang bisa menolongmu. Ucap Jade. Tidak berapa lama kemudian Steve datang dengan tergesa-gesa. Archie? Seru Steve. Daddy? Archie berhambur ke pelukan Steve sembari menangis. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa kamu bisa terjebak? Tanya Steve. Archie kemudian menceritakan duduk perkara yang terjadi hingga dirinya bisa sampai ditahan. Kalau begitu, kita harus cek CCTV yang ada di basement hotel itu. Mungkin pelaku memasukkan barang itu saat Archie sedang menikmati pesta resepsi. Ucap Steve. Apa itu bisa? Soalnya kunci mobil ada padaku. Tanya Archie. Kita tidak tahu keahlian apa yang manusia miliki. Jika mereka tidak tahu kita bisa meretas, bisa jadi juga kita tidak tahu bagaimana cara seseorang bisa membuka pintu mobil dan menguncinya kembali dengan alat tertentu. Jawab Steve. Kalau begitu menurutku kita butuh bantuan Deki secepatnya, sebelum CCTV di basement parkir dirusak oleh pelaku. Jadi hanya perlu diretas saja, agar kelompok pelaku tidak curiga kalau kita sedang mencari rekaman CCTV itu. Ucap Jade. Setuju. Aku rasa Deki yang bisa menyelesaikan masalah kita dengan tingkat kecerdasan yang dia miliki. Yang jadi masalah sekarang adalah, bagaimana caranya agar para sesepuh tidak mendengar soal Archie. Mereka pasti akan syok. Ucap Siaren. Mau bagaimana lagi? Kegiatan tetua kalau pagi-pagi pasti nonton TV sama baca koran. Dan itu semuanya sama begitu. Mereka akan melihat tausiah dan juga berita pagi. Ujar Jade. Sebaiknya hal ini kita diskusikan dengan keluarga besar agar bisa menemukan solusi terbaik. Habis subuh kita telepon semua keluarga kita agar berkumpul di rumahmu pagi ini. Ucap Steve. Baiklah. Sepertinya itu jalan yang terbaik. Ucap Jade. Baby, Daddy, dan orang tuamu pulang dulu ya. Kamu jangan takut, kamu pasti akan segera dibebaskan. Ucap Steve. Ya, Dad? Jawab Archie. Dengan berat hati Siaren dan Steve melepaskan Archie seorang diri. Terutama Jade. Tidak pernah terpikirkan olehnya kalau putri kesayangannya akan tinggal di penjara saat ini. Siapapun pelakunya harus membayar mahal atas apa yang dia perbuat pada putriku. Gumam Jade sembari berbalik badan meninggalkan Archie. Pria parubaya itu tampak menyeka air matanya yang menetes di pipinya. Sementara itu di tempat berbeda seseorang tengah memberikan laporan pada Coki. Target sudah berada di penjara saat ini. Kalau dia tidak berhasil menemukan barang bukti untuk meloloskan diri, dia bisa dikenakan vonis hukuman mati. Kerja bagus. Akan aku kirim bonus ke rekeningmu. Ucap Coki. Terima kasih. Ucap pria di seberang telepon dengan wajah semringah. Coki dan pria itu sama-sama mengakhiri panggilan itu. Siapapun yang menghalangi bisnis aku, dia harus disingkirkan. Gumam Coki dengan seringai di bibirnya. Sebenarnya ada apa kita dikumpulkan sepagi ini di rumah Papa Jade? Tanya Regan. Tidak tahu. Tapi aku rasa ini bukan kabar baik. Jawab Sean, yang datang lebih dulu dari keluarga yang lainnya. Sesuai kesepakatan,
Jade, Siaren dan Steve kompak menelpon seluruh keluarga mereka untuk berkumpul di rumah Jade, termasuk para tetua. Tidak berapa lama kemudian Deki dan Aliza datang. Begitu juga keluarga Abdullah. Satu persatu mereka datang hingga semua anggota keluarga jadi lengkap. Ada apa kamu mengumpulkan kami sepagi ini, hingga sarapan pun tidak sempat? Tanya Reki. Maaf Dad, ini sangat darurat dan penting. Semalam Arsy pergi ke acara resepsi anak atasannya di salah satu hotel bintang 5. Tapi saat di perjalanan pulang, mobilnya terkena prosedur razia narkoba, dan saat polisi memeriksa dalam mobilnya, di kedua jok mobil bagian depan ditemukan sabu-sabu seberat 6 kilogram. Jade sengaja bicara berhenti sampai di situ untuk mengetahui reaksi dari seluruh keluarganya. Dan tentu saja respon mereka sama. Apa? Semua orang kompak terkejut. Mana mungkin Arsy begitu? Ucap Regan. Arsy pasti dijebak. Dan yakin ini ada kaitannya dengan kejadian penangkapan yang gagal Arsy lakukan waktu itu. Ucap Deki. Betul. Kami juga mengiranya seperti itu. Ucap Jade. Reno mendadak lemas. Pa? Siaren dan Rexy jadi panik. Baringkan papamu ke kamar tamu. Ucap Reki. Tidak. Aku mau mendengar semuanya. Bagaimana nasib cucu Kure? Arsy bisa dihukum mati kalau kita tidak berhasil menemukan bukti kalau dia tidak bersalah. Ucap Reno dengan suara lemah. Apa yang kamu bicarakan? Cucu kita akan baik-baik saja. Siapa yang berani menghukum mati dia? Aku akan mengobrak-abrik kantor polisi, bila perlu aku pasang peledak di sana. Sekarang lebih baik kamu istirahat, perhatikan gula darahmu. Rexy, bawa papamu istirahat ke dalam kamar. Ucap Reki. Ya Dad? Jawab Rexy. Rexy kemudian membantu papanya masuk ke dalam kamar. Sementara Siaren memberikan sarapan dan membantu meminumkan obat untuk papanya itu. Pa, aku harus ke kantor dulu ya. Pagi ini pasti semua jajaran polisi akan mengadakan rapat. Aku juga sudah ditelepon oleh atasan. Ucap Siaren. Berjuanglah menyelamatkan anakmu. Tegakkan kebenaran seadil-adilnya. Ucap Reno. Aku akan berusaha. Jawab Siaren yang kemudian keluar dari kamar tamu. Kalian para tetua harus tenang ya. Aku akan menemui Arsy untuk meminta keterangan dari dia sebanyak-banyaknya. Tapi sebelum itu aku harus tahu, di hotel mana Arsy kondangan tadi malam? Tanya Deki. Hotel Purnajaya. Jawab Jade. Baiklah. Aku akan meretas CCTV di tempat parkir hotel itu nantinya. Tapi sebelum itu aku tetap harus menemui Arsy. Takutnya sebelum sampai di hotel, dia sempat mampir ke suatu tempat. Minimarket atau toilet pom bensin misalnya? Ucap Deki. Benar juga. Akan sia-sia kalau kita langsung memeriksanya langsung ke hotel. Biar aku dan Bang Deki yang menemui Arsy. Kalian persiapkan saja pengacara handal untuk Arsy. Ucap Regan. Kita punya Valhan. Kenapa harus mencari pengacara lain yang belum tentu jujur? Situasi saat ini kita tidak bisa percaya pada siapapun kecuali keluarga sendiri. Ujar Deki. Ya kenapa kita melupakan itu? Ucap Jade. Terima kasih. Aku siap jika dibutuhkan kapan saja. Tapi yang terpenting sekarang kita harus cari bukti yang membuktikan Arsy tidak bersalah dan barang itu bukan miliknya. Ucap Valhan. Dan kalian bekerja saja seperti biasanya. Aku punya partner yang tepat untuk membantuku. Sekalian uji kelayakan calon menantu. Ucap Deki. Calon menantu? Tanya Jade. Apa Papa tidak tahu? Kalau Arsy dan Rio sudah berpacaran? Jawab Deki. Apa? Kok dia nggak bilang? Tanya Jade. Mungkin dia takut langsung dikawinkan. Sementara dia menyuruh Rio untuk menunggunya selama 3 tahun.
Jawab Deki sembari terkekeh, yang membuat Jade menepuk dahinya. Gak bisa begitu, Jade. 3 tahun waktu yang lama. Aku gak mau cucuku bunting di luar nikah. Ucap Sialin. Betul itu. Mame juga gak setuju. Ucap Stefan yang merasa pengalamannya sangat banyak tentang hamil di luar nikah. Ini kenapa bahas masalah perkawinan? Ada yang lebih penting dari itu. Kalau Arsy sampai dihukum mati, boro-boro bunting. Bahkan kalian tidak bisa melihat dia lagi untuk selamanya. Ucap Reki yang membuat semua orang jadi terdiam. Ya sudah, sekarang kalian pulang saja dulu. Aku akan menghubungi Rio. Kalian tenang saja, Rio orang yang bisa diandalkan dan juga pandai meretas. Kalian yang bekerja, bisa bekerja dengan tenang hari ini. Ucap Deki. Falhan bisa ikut aku, agar bisa mencatat apapun yang kamu butuhkan dari keterangan yang disampaikan oleh Arsy. Sambung Deki. Iya bang. Jawab Falhan. Kalau memang mentok, kamu kabari Opa. Biar Opa yang menyelesaikan dengan cara Opa sendiri. Ucap Reki. Deki melirik ke arah Rifki, yang kemudian mendapat anggukan kepala dari pria parubaya itu. Ya Opa. Jawab Deki. Diskusi itu akhirnya selesai, dan semua orang kembali ke rumah untuk beraktivitas seperti biasa. Sementara Deki segera menghubungi Rio. Jangan ditanya bagaimana reaksi pria tampan itu. Sejak semalam dia memang gelisah, karena sejak jam 11 malam ponsel Arsy tidak bisa dihubungi. Bab ke-370, JDMPS 3, penyelidikan dimulai. Pring, pring, pring. Deki, tumben dia nelpon sepagi ini? Ada apa ya? Gumam Rio. Rio kemudian menggeser layar ponselnya untuk menerima panggilan itu. Ada apa, Dek? Tanya Rio di seberang telepon. Temui aku di kantor polisi sekarang juga. Jawab Deki. Kantor polisi? Kamu kenapa, Dek? Kok bisa berurusan dengan polisi? Tanya Rio. Bukan aku, tapi Arsy. Semalam saat pulang kondangan, dia terkena razia narkoba. Dan di dalam mobilnya ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 6 kilogram. Jawab Deki. Epi apa? Mana mungkin Arsy begitu? Rio terkejut. Itulah tugas kita sekarang ini. Kita harus mencari bukti, agar Arsy bebas dari segala tuduhan dan tuntutan. Ucap Deki. Aku ke sana sekarang juga. Ucap Rio. Aku tunggu. Jawab Deki. Deki dan Rio kemudian sama-sama mengakhiri panggilan itu. Rio bergegas mandi bebek, dan kemudian berganti pakaian. Setelah itu dia segera meluncur ke kantor polisi. Sementara itu di tempat berbeda, Siaren baru saja tiba di kantor polisi. Saat dia memasuki kantor, semua mata seakan sedang mengulitinya. Meski Siarena tidak mendengar apa yang mereka bicarakan, tapi Siaren yakin orang-orang itu sedang mengatai dirinya saat ini. Ya Tuhan, apa Arsy bakalan kuat saat semua orang sedang menggunjing dirinya? Aku takut mentalnya tertekan hingga dia jadi depresi. Batip Siaren. Langkah kaki Siaren begitu mantap saat dirinya masuk ke ruangan rapat. Di sana ternyata sudah ada beberapa jajaran polisi yang sedang menunggu kedatangannya. Sementara ada beberapa polisi lain yang masih belum hadir dan mereka semua menunggu agar rapat segera dimulai. Di jeruji besi, rupanya Arsy tengah diinterogasi oleh atasannya yang merasa kecewa terhadapnya. Aku tidak menyangka kalau orang yang kita incar selama ini adalah anggota reserse itu sendiri. Aku sangat kecewa sama kamu, Arsy. Padahal kami begitu bangga dengan anak muda yang memiliki semangat yang tinggi sepertimu. Tapi kenapa? Kenapa? Tanya Marwan. Apalagi yang Bapak pikirkan? Penghasilan menjual narkoba 6 kilo bisa membuat seseorang kaya raya. Mana bisa dibandingkan dengan gaji polisi yang tidak seberapa? Ucap Razman. Dan semua anggota tim resersi sangat kecewa sama kamu, Arsy.
Selama ini kamu dijadikan leader bagi mereka. Tapi kenyataannya, orang yang mereka cari-cari selama ini adalah teman sejawat mereka sendiri. Aku benar-benar patah hati saat ini. Sambung Razman yang membuat Arsy meneteskan air mata. Saat ini saya memang belum menemukan bukti, Pak. Tapi saya yakin keluargaku akan segera menemukannya. Saya berani bersumpah demi nama ibu dan seluruh keluargaku. Saya bukan pelakunya. Saya sudah dijebak. Tolong Bapak percaya sama saya. Jangan sampai kejadian waktu itu terulang lagi. Ucap Arsy. Arsy, berhenti mengelak terus-menerus. Siapa yang mau menjebak seorang polisi? Penjahatnya juga pasti takut tertangkap. Waktu itu kamu bilang, ada pengkhianat atau ada anjingnya gembong dalam satuan kepolisian kita. Dan ternyata kamu sendirilah anjingnya itu. Kamu benar-benar mengecewakan kami. Ucap Marwan. Saat ini saya tidak bisa memberikan pengakuan lebih dari itu. Tapi saya percaya satu hal, kalau kebenaran itu pasti akan terungkap. Ucap Arsy. Sudahlah Pak Marwan. Tidak ada gunanya kita berada di sini. Dia tetap akan membela dirinya. Nanti kalau sudah di hadapan eksekusi tembak, barulah dia sadar sedang berhadapan dengan apa. Ujar Razman. Ya sudahlah kalau begitu. Kita pergi ke ruang rapat. Kita pasti sedang ditunggu saat ini. Ucap Marwan. Razman dan Marwan pun meninggalkan Arsy dalam jeruji besi. Tubuh Arsy melorot ke lantai, sembari terisak. Dia tidak pernah berpikir, kalau seandainya dia sampai dihukum mati atas kesalahan yang tidak pernah dia lakukan. Kasihan Papa, Mama. Mereka pasti dipermalukan saat ini. Terutama Mama. Saat ini Mama pasti sedang dikuliti oleh semua rekan kerjanya, maupun atasannya. Aku sudah membuat semua orang mengkhawatirkan aku. Gumam Arsy sembari menyeka air matanya. Razman dan Marwan kemudian masuk ke dalam ruangan rapat. Di sana semua anggota sudah lengkap. Rapat itu dipimpin langsung oleh jenderal polisi. Hari ini satuan kepolisian sedang berduka, karena tertangkapnya salah seorang polisi muda yang seharusnya menjadi harapan dan penerus kita untuk berjuang membela negara. Ucapan Hartanto masih ditanggapi diam oleh Siaren, meskipun tangan di bawah meja sudah terkepal erat. Mau tak mau berita ini kita publish di media Bu Siaren. Kita tidak mungkin mendiamkan, apalagi membebaskan Arsy. Ini bukan sekedar memakai yang bisa direhabilitasi. Tapi Arsy salah satu pengedar yang meresahkan masyarakat. Melalui dia, kita bisa sampai pada gembongnya. Ini sangat mengejutkan sekali, karena Arsy salah seorang tim reserse yang memang tugasnya memerangi narkoba. Sambung Hartanto. Maaf Pak, tapi menurut saya terlalu dini kalau Bapak menyimpulkan Arsy bersalah dan sebagai pelaku. Saya yakin putri saya tidak bersalah, dan dia juga tidak mengakui benda itu miliknya. Ucap Siaren. Bu, semua penjahat yang berada di dalam jeruji besi selama belasan tahun juga mengatakan dia tidak bersalah pada awalnya. Dan kita sudah tahu dari dulu, kalau memang kata itu yang menjadi pamungkasnya. Saya mengerti perasaan ibu sebagai seorang ibu yang melahirkan dia. Tapi ibu juga tidak bisa melindungi dia secara membabi buta seperti itu. Kita harus menegakkan keadilan. Yang bersalah harus tetap dihukum. Ucap Hartanto. Berkaca dari pengalaman salah tangkap waktu itu, seharusnya kali ini kita harus mencermati juga kasus kali ini. Maaf Pak, tanpa ada niat ingin menyombongkan diri. Tapi Arsy sama sekali tidak kekurangan uang. Jadi tidak ada gunanya dia menjual barang haram itu. Kita juga harus menerapkan praduga tak bersalah pada Arsy. Ucap Siaren. Sulitnya karena barang bukti sudah ada di tangan kita. 6 kilo sabu-sabu sudah bisa jadi alasan untuk Arsy bisa diberikan hukuman mati. Ucap Razman. Berikan kami waktu 1 minggu untuk mencari bukti kalau Arsy tidak bersalah, Pak. Dan selama seminggu itu, kami mohon Arsy jangan dulu dijadikan konsumsi media. Ucap Siaren. Bagaimana cara Anda mencari buktinya, Bu? Barang bukti sudah jelas. Siapa yang akan dikambing hitamkan? Tanya Marwan. Kalau soal caranya, biar keluargaku yang pikirkan.
Lagi pula tidak semua manusia suka bermain di lumpur yang kotor. Kami memang ingin Arsy bebas, tapi bukan berarti kami ingin menjadikan orang lain sebagai pengganti Arsy. Jawab Siaren. Harap tenang. Kita di sini ingin berdiskusi untuk mencari solusi. Ucap Hartono. Tapi yang saya lihat di sini bukan mencari solusi dengan cara diskusi, Pak. Sudah sangat terlihat dengan jelas kalau kalian seperti ingin langsung menghukum mati Arsy. Kita ini satu kesatuan, meskipun Arsy masih muda. Seharusnya diselidiki dulu kebenarannya, barulah bisa memutuskan apa Arsy bersalah atau tidak. Ucap Siaren dengan berapi-api. Sebab kalau berita ini sampai mencuat ke publik lebih dulu, maka akan sulit mengembalikan nama baik Arsy. Seandainya nanti Arsy menemukan bukti bahwa dirinya tidak bersalah, kemudian dibebaskan, masyarakat awam yang tidak mengerti pasti mengira ini permainan dari kesatuan polisi itu sendiri. Kenapa kita tidak ingin memberikan Arsy, keluarga kami khususnya untuk mencari bukti bahwa Arsy tidak bersalah? Kalau kita salah mengenali penjahat sebenarnya, maka kita akan kehilangan satu orang polisi jujur di negara ini. Sambung Siaren. Saya mendengar Arsy mengatakan kalau dari kesatuan kita ada yang menjadi anjing dari gembong narkoba. Apa ibu tidak berpikir kalau Arsy sendiri pelakunya? Tanya Hartono. Arsy juga pernah mengatakan hal itu padaku. Ada pengkhianat di kesatuan kita. Tapi seperti yang tadi aku katakan, Arsy tidak kekurangan uang hingga harus berjualan narkoba. Jawab Arsy. Dari tadi ibu selalu mengatakan kalau Arsy tidak kekurangan uang. Tapi kenyataannya narkoba 6 kilo di tangan. Ucap Marwan. Sudah kuduga. Kalian ini sudah seperti ingin menggiring Arsy pada kematian. Kasihan Arsy, dia sama sekali tidak dibantu oleh kesatuannya sendiri. Aku hanya berharap putriku ikhlas menjalani hukuman, meskipun suatu saat nanti dia memang tidak menemukan bukti kalau dia tidak bersalah. Aku hanya ingin mengatakan, kalau seandainya di dalam ruangan ini ada anjingnya gembong narkoba itu, aku hanya berpesan. Berhati-hatilah, karena kamu salah memilih sasaran. Maaf Pak, saya rasa diskusi ini tidak ada solusi untuk putri saya. Jadi saya serahkan saja apa yang menurut kalian benar. Permisi. Ucap Siaren sembari bangkit dari tempat duduknya dan kemudian pergi dari ruangan itu. Setelah sampai di ruangannya, Siaren tidak kuasa menahan tangisnya. Saat ini hatinya merasakan kesal yang sangat luar biasa. Sementara itu, Rio baru saja tiba di depan kantor polisi. Maaf sudah membuatmu lama menunggu. Ucap Rio. Tidak. Aku juga baru datang. Ayo kita langsung masuk saja. Ucap Deki. Deki, Rio dan Falhan kemudian masuk ke dalam, dan kemudian meminta izin pada petugas untuk menemui Arsy. Setelah diizinkan, mereka pun dibawa ke ruang besuk. Setelah menunggu hampir 3 menit, Arsy kemudian datang menemui mereka. Abang, Hicks. Arsy berhambur ke pelukan Deki. Kenapa cengeng? Polisi hebat tidak boleh cengeng. Tanya Deki sembari mengusap-usap kepala Arsy. Abang percayakan kalau aku tidak melakukan itu? Tanya Arsy. Tentu saja percaya. Keluarga kita bukan orang miskin hingga harus jadi pengedar narkoba. Jangan takut, kita pasti akan menemukan bukti kalau kamu tidak bersalah. Jawab Deki sembari melerai pelukan mereka. Arsy kemudian melihat ke arah Rio, yang membuat Rio menyunggingkan senyumnya. Rio tidak ingin membuat Arsy tertekan dan malu, karena kekasihnya itu masuk penjara. Apa kamu baik-baik saja? Tanya Rio sembari memegang kedua sisi wajah kekasihnya itu. Maaf sudah membuatmu khawatir. Ucap Arsy. Jangan menangis. Jangan perlihatkan air matamu di depan kedua orang tuamu. Mereka akan bertambah sedih. Ucap Rio. Kita tidak punya banyak waktu. Mari kita bahas tentang masalah ini. Arsy, apa sebelum masuk ke gedung hotel itu kamu mampir ke suatu tempat? Beli minum di minimarket misalnya? Atau kamu numpang pipis di toilet pom bensin mungkin? Tanya Deki. Tidak bang.
Dari rumah aku langsung pergi menuju geng itu. Jawab Arsy. Kira-kira jam berapa kamu tiba di sana? Dan jam berapa kamu keluar dari sana? Apa saat menuju jalan pulang kamu sempat mampir ke suatu tempat? Tanya Deki bertubi-tubi. Aku pergi sekitar jam 7 malam. Sampai di sana sekitar jam 7:20. Aku keluar dari sana sekitar jam ke-11. Dan aku juga tidak mampir kemanapun. Jawab Arsy dengan bagus. Ingatan yang bagus, Hani. Ini akan mempermudah kita untuk mencari bukti. Ucap Rio. Baiklah kalau begitu Abang dan Rio akan pergi ke hotel itu untuk mengecek CCTV di sana. Ucap Deki. Bukankah rencana awalnya kita tidak akan melihat CCTV di hotel itu? Tanya Falhan. Setelah aku pikir-pikir itu akan jauh lebih mudah kelihatan saat CCTV di sana memang sudah diotak-atik. Jadi tidak masalah kalau kita cek CCTV di sana. Barangkali polisi juga datang ke sana untuk menyelidiki kasus ini. Jawab Deki. Baiklah ayo. Ucap Falhan. Sayang, bertahanlah. Aku janji akan berusaha sekeras mungkin untuk menemukan bukti, agar kamu bisa bebas secepatnya. Ucap Rio. Aku menantikannya. Ucap Arsy sembari menganggukkan kepalanya. Rio dengan berat hati melepaskan tangan Arsy dan kemudian berbalik badan. Namun sejenak kemudian dia kembali berbalik dan memeluk kekasihnya itu. Pelukan yang mampu membuat Arsy tenang. Aku pergi. Ucap Rio sembari mengusap puncak kepala Arsy. Hati-hati. Ucap Arsy. Rio kemudian pergi bersama Falhan dan Deki. Saat di dalam mobil, Deki memprotes sikap Rio terhadap Arsy. Kalau di depan opaku, kamu nggak boleh peluk-peluk sembarangan. Kalau tidak ingin kedua tanganku dia patahkan. Ucap Deki. Aku tahu. Ucap Rio. Wajahmu tidak enak dilihat. Ejek Deki. Aku sangat takut kita tidak menemukan bukti. Aku tidak mau kehilangan Arsy. Ucap Rio. Kita pasti akan menemukannya. Aku yakin mereka sudah merencanakan ini dengan matang. Tapi aku yakin mereka pasti meninggalkan jejak. Ucap Deki. Semoga saja. Ucap Rio. Setelah menempuh perjalanan hampir 15 menit, mereka pun akhirnya tiba di hotel yang mereka tuju. Saat Deki ingin meminta rekaman CCTV, pihak hotel menolak dengan alasan harus ada surat perintah dari kepolisian. Tapi itu bukan masalah bagi Deki dan Rio. Kedua sahabat itu meretas CCTV basement tempat di mana mobil Arsy diparkir. Dengan sabar mereka menonton, dari jam pertama mobil Arsy parkir, hingga Arsy memasuki mobil itu kembali. Namun CCTV itu benar-benar bersih. Itu artinya orang itu meletakkan sabu itu bukan di gedung itu. Coba kita cek CCTV di tempat Arsy dirazia. Takutnya kejadian waktu aku dijebak juga terjadi pada Arsy. Ucap Rio. Ya, kamu benar. Aku lupa menanyakan hal itu pada Arsy. Ucap Deki. Ayo kita pergi ke arah jalan itu. Mungkin saja kita menemukan petunjuk. Ucap Deki. Deki dan Rio pun pergi ke tempat itu dan mulai meretas CCTV di sana. Namun saat diretas, di sana juga sangat jelas kalau polisi bernama Sandy juga tidak menaruh apapun di bawah jok selain menemukan bungkusan hitam. Dan saat pemeriksaan juga terlihat jelas, Arsy dan Mahendra juga berada di situ untuk mengawasi. Sial! Jadi kapan mereka punya kesempatan memasukkannya? Ucap Deki. Kita harus menemui Arsy kembali. Kita juga harus bertanya pada Papa Jade dan Mama Siaren. Bila perlu kita juga harus bertanya pada supir pribadi di rumahnya. Takutnya penjahat itu memang sudah tahu kalau itu mobil milik Arsy. Sehingga saat supir atau Mama dan Papa Jade memakainya, mereka tidak sadar kalau mobil itu sudah dimasuki narkoba. Ucap Falhan. Benar juga. Jadi mereka sengaja memilih waktu random untuk membuat kita bingung dan menyerah. Ucap Rio.
Kalau begitu, kita akan menemui Arsy lagi besok. Untuk hari ini, biar nanti sore aku yang akan menemui keluarga Arsy untuk meminta keterangan, sekaligus menyampaikan penyelidikan hari ini. Ucap Deki. Baiklah. Kita pulang dulu saja kalau begitu. Ucap Rio. Ketiga pria tampan itu kemudian memutuskan untuk pulang terlebih dahulu. Dan sesuai ucapan Deki, pada sore harinya pria tampan itu mendatangi rumah Jade untuk kembali berdiskusi. Bab ke-371, JDMPS 3, meledak. Bang, bagaimana? Tanya Siaren sembari mendekat ke arah Deki dengan langkah tergesa-gesa. Apa kamu sudah menemukan siapa pelakunya? Apa bukti chatnya sudah kamu dapatkan? Tanya Jade. Maaf Pak, belum. Setelah diretas, tidak ada orang yang mencurigakan yang mendekati mobil Arsy. Mulai pertama Arsy datang, sampai Arsy keempat terjadinya razia. CCTV di tempat razia juga menunjukkan tidak ada hal yang mencurigakan di tempat itu. Semuanya bersih. Aku juga sudah menanyakan pada Arsy. Apa dia sempat mampir-mampir pas pergi atau pas pulang dari gedung itu? Dia menjawab tidak pernah mampir. Jawab Deki. Sepertinya pelaku sudah mempersiapkan ini dengan matang. Hah, bagaimana ini? Diskusi bersama atasan dan anggota lainnya juga tidak menemukan solusi. Bahkan saat aku meminta agar hal ini tidak dipublish ke media, mereka seakan terkesan menolak. Ucap Siaren. Maaf Ma, tentu saja mereka akan menolak. Menjadi kebanggaan tersendiri karena mereka menganggap sudah berhasil menangkap pengedar yang meresahkan. Bagi polisi jujur tentu tujuan mereka ingin menegakkan keadilan. Itu sudah bagus kalau mereka tidak pandang bulu. Tapi masalahnya di sini Arsy tidak bersalah dan mereka sudah salah sangka. Kalau mereka memang menolak membantu, biarkan saja. Agar mereka tahu siapa yang sudah mereka tuduh itu. Biarkan seluruh keluarga kita speak up semuanya. Ujar Deki dengan panjang lebar. Jadi apa langkah kita sekarang? Bagaimana cara kita mencari buktinya? Tanya Jade dengan wajah cemas. Papa harus berpikiran jernih. Coba kalian ingat-ingat. Sebelum tadi malam, kapan lagi mobil Arsy pernah keluar dari rumah ini? Tanya Deki. Jade dan Arsy kompak menoleh. Tentu saja mereka tidak tahu karena mereka berdua pergi bekerja. Kami berdua pergi kerja, jadi nggak tahu kapan saja mobil Arsy dikeluarkan. Tapi coba nanti biar Papa tanyakan sama security dulu. Ucap Jade sembari membuat panggilan untuk security rumah mereka. Gus, tolong kamu masuk ke dalam sebentar. Ucap Jade dari seberang telepon. Baik Tuan. Jawab Agus. Agus segera masuk ke dalam rumah Jade dan berdiri di samping majikannya itu. Ada apa Tuan? Ada yang bisa saya bantu? Tanya Agus. Gus, selain tadi malam, kapan lagi mobil Arsy dikeluarkan? Apa ada supir pribadi kita membawanya pergi keluar? Tanya Jade. Setahu saya supir pribadi kita tidak pernah bawa mobil non-Arsy Tuan. Dia memang hanya membawa mobil Tuan saja tiap kali mengantar Tuan ke kantor. Kan non-Arsy tidak memperbolehkan siapapun bawa mobilnya. Jawab Agus. Jade dan Siaren tampak terdiam. Mereka jadi ingat kalau perkataan security itu memanglah benar. Arsy memang tidak suka ada orang lain yang dia tidak kehendaki memakai mobil kesayangannya. Karena dia sangat suka kebersihan. Terlebih dia tidak suka ada bau asap rokok yang terpapar di mobilnya. Kamu boleh pergi. Ucap Jade. Permisi Tuan, Nyonya. Ucap Agus yang kemudian melangkah pergi. Karena kami bekerja semua, itu artinya yang tahu jawabannya hanya Arsy saja. Besok Papa akan tanyakan langsung pada Arsy. Ucap Jade. Tidak usah Pak, jangan membuat Arsy tambah tertekan saat melihat Papa dan Mama di sana. Serahkan semuanya sama aku dan Rio. Aku yakin tidak butuh waktu lama, kita bisa menemukan titik terang siapa pelaku sebenarnya. Kalian harus persiapkan mental saja. Soalnya kalau satuan kepolisian menolak untuk tidak mempublis Arsy ke media, maka bisa dipastikan besok pagi wajah Arsy akan muncul di televisi. Ucap Deki.
Heiks, kasihan Arsy, pasti dia akan tertekan kalau sampai itu terjadi. Ucap Siaren sembari terisak. Jade merangkul pundak Siaren dan membawa istrinya itu ke dalam pelukannya. Sabar sayang, Arsy sedang ditempa menjadi pribadi yang kuat. Kalau dia lulus dari ujian ini, dia pasti akan menjadi orang hebat nantinya. Ujar Jade. Aku takut dia depresi, Pak, Heiks. Ucap Siaren. Enggak. Putri kita itu pribadi yang kuat, Mama tenang aja ya. Ucap Jade. Pokoknya siapapun nanti pelakunya, Papa nggak akan membiarkan wajahnya mulus lagi. Sambung Jade. Ya sudah, kalau begitu abang pulang dulu ya, Pak, Ma. Ucap Deki. Terima kasih, Bang. Jadi besok biar kamu saja yang temui Arsy? Tanya Jade. Ya, Papa dan Mama tenang saja. Serahkan semuanya sama abang. Jangan terlalu banyak pikiran, karena kalian harus tetap punya pikiran waras agar bisa menguatkan Arsy. Ucap Deki. Ya, kamu benar. Papa dan Mama sedang menjaga kewarasan kami, agar tidak bertindak impulsif. Ucap Jade. Abang pulang ya. Assalamualaikum. Ucap Deki. Waalaikumsalam. Jawab Jade dan Siare nyaris bersamaan. Deki kemudian melangkah pergi dan pulang ke rumahnya. Sesampai di rumahnya, Deki mendapat panggilan telepon dari Rio. Gimana deh? Apa ada petunjuk dari rumah Arsy? Tanya Rio. Tidak. Mobil Arsy jarang dipakai, kecuali Arsy sendiri yang menggunakannya. Jawab Deki. Jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Rio. Besok pagi kita akan menemui Arsy lagi. Hanya Arsy yang tahu kapan dan kemana saja dia membawa mobilnya 1 bulan terakhir ini. Jawab Deki. Oke. Jam berapa kita ke sana? Tanya Rio. Sekitar jam ke-9. Jawab Deki. Baiklah. Kita akan ketemu di sana lagi. Ucap Rio yang kemudian mengakhiri panggilan itu. Ceklek. Abang sudah pulang? Tanya Aliza saat wanita hamil itu baru saja keluar dari kamar mandi. Ya, sayang. Abang minta maaf ya. Kalau seandainya beberapa hari ini abang kurang memperhatikan kamu. Masalah Arsy jadi semakin rumit. Kasihan dia. Ujar Deki. Gak apa-apa. Aku ngerti kok, Bang. Yang penting abang harus selalu hati-hati. Ucap Aliza. Ya. Jawab Deki. Abang mau mandi air hangat? Biar aku siapkan. Tanya Aliza. Biar abang sendiri saja. Tolong suruh pelayan buatkan sup daging saja. Aku ingin makan dengan sup daging. Jawab Deki. Baiklah. Biar aku pakai baju dulu. Ucap Aliza. Aliza bergegas ganti baju, sementara Deki masuk ke dalam kamar mandi karena ingin membersihkan diri. Sementara itu di tempat berbeda dari tengah konsentrasi belajar. Saat ini dirinya sedang menghadapi ujian praktek sebagai dokter spesialis anak. Kurang dari 3 tahun lagi, dirinya akan lulus dan kembali lagi ke Indonesia untuk bergabung di rumah sakit keluarga Abdullah. Tanpa sepengetahuan keluarga, dirinya saat ini tengah menjalin kasih dengan seorang pria dari negara India. Sajatkan satu kampus dengannya. Dia juga satu tempat magang dengannya. Hari-hari Reri jadi berwarna dan tidak bosan, setelah menjalin kasih selama 6 bulan bersama Sajatkan. Pring, pring, pring. Halo baby, apa kamu sudah makan malam? Aku ada di depan apartemenmu. Tanya Sajat. Belum. Jawab Reri sembari bergegas membukakan pintu untuk kekasihnya. Ini untukmu. Ucap Sajat. Terima kasih. Maaf ya aku tidak bisa membawamu masuk ke dalam. Ujar Reri. Tidak masalah, aku mengerti. Kalau begitu aku pulang dulu. Ucap Sajat.
Hati-hati, ucap Rari sembari menganggukkan kepala. Sajat kan kemudian pergi dari apartemen Rari. Hal yang Rari suka dari Sajat adalah, dia tidak pernah memaksakan kehendaknya sejauh ini. Sajat kan juga selalu menghormati dirinya, dan tidak pernah berbuat di luar batas. Rari membuka makanan yang diberikan oleh Sajat. Malam itu dia menikmati makan malamnya dengan hati gembira. Karena Sajat membelikan dia makanan yang dia sukai, yaitu steak. Pemirsa, hari ini dunia jagat maya dan dunia nyata dihebohkan dengan penangkapan seorang perwira polisi, yang tak lain seorang poluan perwira pertama. Telah tertangkap atas kasus dugaan kepemilikan 6 kg sabu-sabu. Arsy Brunat yang berpangkat seorang ibtu, telah diamankan saat baru pulang menghadiri acara resepsi pernikahan anak dari atasannya, dan diduga akan menjual barang tersebut untuk diedarkan. Sabtu malam polisi gabungan telah melakukan razia narkoba di jail Merpati, dan menemukan 6 kg sabu-sabu dibungkus dengan plastik berwarna hitam. Polisi segera mengamankan barang bukti berupa 2 bungkusan berwarna hitam, yang masing-masing berisi 3 kg sabu. Polisi juga mengamankan telepon genggam yang diduga milik tersangka pengedar narkoba. Berikut keterangan selengkapnya. Seorang penyiar berita membacakan berita tentang penangkapan Arsy. Benar. Kami telah mengamankan salah satu anggota kami, sekaligus salah satu anggota tim reserse yang bertugas untuk memberantas jaringan narkoba. Jika dia terbukti melakukan perbuatan itu, maka kami akan bertindak tegas. Kami tidak akan pilih kasih dan menyamaratakan sanksi yang akan dia terima, termasuk pengadilan yang akan menetapkan vonis hukuman mati untuknya. Ucap Razman. Arsy yang berdiri di belakang mengenakan baju oranye tampak memejamkan mata. Gadis itu tidak berani menatap kamera, karena pasti saat ini seluruh keluarga, sanak saudara dan semua teman-teman yang mengenal dirinya sedang menyaksikan dirinya sedang disorot oleh puluhan awak media. Jadi apa itu Arsy memang sudah terbukti bersalah, Pak? Tanya salah satu wartawan. Saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Kasus ini harus betul-betul didalami. Jawab Razman yang saat ini sedang melakukan jumpa pers. Apa itu Arsy sendiri sudah mengakui kalau barang itu miliknya? Tanya wartawan yang lain. Kalian bisa tanya sendiri pada orangnya. Jawab Razman. Bu Arsy, apa pendapat ibu tentang kasus ini? Apa ibu membenarkan segala tuduhan yang sedang mengarah pada ibu saat ini? Tanya salah seorang wartawan. Salah seorang polisi menyodorkan sebuah mic untuk Arsy. Tanpa ada rasa gugup, Arsy menjawab dengan tegas pertanyaan itu. Itu bukan barang saya. Kalian hanya perlu bersabar untuk menunggu pelaku sebenarnya tertangkap. Saya bukan pemakai, tes urine saya sudah diperiksa dan hasilnya negatif. Dan saya tidak kekurangan uang hingga harus berjualan narkoba. Jawab Arsy. Tapi barang bukti sudah jelas ditemukan dalam mobil Anda. Bagaimana tanggapannya dengan hal itu? Tanya wartawan. Hal itu bisa saja terjadi saat ada orang yang ingin menjatuhkan Anda. Saat ini polisi yang jujur itu sangat sulit dicari. Karena uang orang bisa melakukan apa saja. Dan saya tegaskan pada kalian semua, kalau saya sudah dijebak. Terima kasih. Ucap Arsy. Arsy menolak memberikan keterangan saat wartawan mengajukan beberapa pertanyaan lagi untuknya. Siaren yang melihat putrinya dari kejauhan, merasakan hatinya terasa teriris dan pedih. Kamu pasti bisa melalui ini semua, nak. Mama bangga sama kamu. Batin Siaren sembari menyeka air matanya. Rio yang menyaksikan hal itu di televisi tersenyum bangga, karena kekasihnya itu tampak berwibawa dan tidak gentar sama sekali. Sementara jangan ditanya bagaimana reaksi dari Reki dan seluruh keluarga lainnya. Mereka tidak terima Arsy jadi konsumsi publik. Sedangkan di dunia maya sendiri, berbagai macam tanggapan dan spekulasi bertebaran dan tidak bisa dikendalikan lagi. Berbagai macam pro dan kontra saling adu argumen. Hanya hitungan menit, Arsy Brunat jadi viral dan jadi trending topik di media. Putri, siapa Arsy Brunat? Buah, terlarang. Polisinya cantik. Aku suka matanya. Politik,
Cinta, cantik sih, tapi sayang jualannya seram. Anonim, dia sangat tegas dan percaya diri. Mungkin memang bukan dia pelakunya. Anonim mau waduh berat tuh. Bisa kena hukuman mati. Sayang sekali polisi secantik itu dieksekusi. Medhok, walah mbak. Katanya nggak kurang uang, kok jualan begituan? Hantu, aku lebih penasaran dengan latar belakang keluarganya. Sederetan komentar yang tidak bisa dibaca satu persatu memenuhi akun siapapun yang menjadikan Arsy sebagai konten. Tanggapan beragam muncul, hingga sosok Arsy mau tak mau jadi viral di dunia media sosial. Pring! Pring! Deki menepuk dahinya saat melihat Reki membuat panggilan untuk dirinya. Ini mesti Opa ingin segera bertindak. Gumam Deki sembari menggeser layar ponselnya. Ya Opa? Tanya Deki di seberang telepon. Apa kamu sudah melihat berita di TV? Tanya Reki. Sudah Opa. Sebentar lagi aku akan menemui Arsy untuk meminta keterangan yang lain. Jawab Deki. Atur konferensi pers buat Opa. Rasanya aku ingin mengobrak-abrik semua stasiun TV saat ini. Ucap Reki. Sabar ya Pak. Kita tidak boleh bertindak gegabah. Biarkan mereka mencari tahu tentang Arsy. Nanti publik akan tahu siapa keluarga Arsy sebenarnya. Ucap Deki. Tapi Opa sudah tidak sabar. Ucap Reki. Harus sabar. Jangan sampai Opa yang meledak-ledak di media, malah membuat Arsy banyak menuai hujatan. Ucap Deki. Kalau nanti pelakunya tertangkap, Opa ingin memukulnya pakai tongkat hingga setengah mati. Ucap Reki. Terserah Opa saja. Tapi untuk saat ini jangan banyak nonton TV apalagi lihat media sosial. Nanti Opa bisa terkena darah tinggi seperti Opa Rio. Ucap Deki. Ya sudah kalau begitu lanjutkan penyelidikanmu. Opa akan melihat Oma Anissa dulu. Takutnya dia drop baca-baca hal seperti ini di media sosial. Ucap Reki. Ya Opa. Jawab Deki. Deki dan Reki kemudian sama-sama mengakhiri panggilan telepon. Setelah selesai sarapan, Deki segera meluncur ke kantor polisi untuk menekui Arsy bersama Rio dan juga Valhan. Bang! Arsy lagi-lagi menangis di pelukan Deki. Jangan cengeng. Abang bangga saat melihatmu di TV tadi. Kamu begitu tegas dan percaya diri. Jangan menyerah. Abang, Rio, dan seluruh keluarga kita sedang mengusahakan agar kamu cepat bebas. Ucap Deki sembari melerai pelukannya. Tapi aku pasti sudah membuat kalian malu. Ucap Arsy. Tidak sama sekali. Karena kami tahu kamu itu jujur. Kalau kamu salah, mungkin kami merasakan itu. Sekarang bukan waktunya bersedih, ataupun mengeluh. Abang sedang menyelidiki kasus ini mati-matian. Ucap Deki. Makasih Abang. Maaf sudah membuatmu susah. Ucap Arsy. Apa yang kamu katakan? Inilah gunanya keluarga. Dulu saat Abang lumpuh, kalian juga selalu mendukungku tanpa lelah. Sekarang giliran kamu yang kena musibah, kita harus berjuang sama-sama. Ucap Deki. Apa Abang sudah menemukan petunjuk? Tanya Arsy. Rekaman CCTV di gedung itu sama sekali tidak menunjukkan ada seseorang yang dengan sengaja memasukkan benda itu. Begitu juga CCTV tempat terjadinya razia. Jawab Deki. Benarkah? Jadi kapan pelaku melakukannya? Tanya Arsy. Abang juga sudah datang ke rumahmu dan menanyakan siapa yang sering memakai mobilmu. Tapi Pak Agus bilang tidak ada yang berani memakai mobil itu tanpa seizinmu. Itu berarti cuma kamu yang memakainya akhir-akhir ini. Coba kamu ingat-ingat, selain malam itu. Kapan saja kamu membawa mobil itu dalam 1 bulan terakhir? Tanya Deki. Arsy tampak berpikir keras saat menerima pertanyaan dari Deki. Tiba-tiba dia jadi teringat saat dia membawa mobil ketika ibunya mengeluh sakit pinggang. Melihat ekspresi wajahmu, sepertinya kamu sudah mengingat sesuatu.
Ucap Deki. Iya bang. Sekitar 12 hari yang lalu, aku memang membawa mobil itu ke kantor. Soalnya mama mengeluh sakit pinggang, dan tidak kuat kalau bawa motor. Ucap Arsy. Sepertinya kasus ini mulai menarik. Ucap Rio. Iya. Serasa kita jadi agen CIA atau FBI saat ini. Timpal Deki sembari terkekeh. Abang, kok jadi pada bercanda sih? Tanya Arsy. Jadi di hari itu apa mobilmu stay di kantor sampai kamu pulang? Atau saat perjalanan pulang kamu sempat mampir ke suatu tempat? Tanya Deki. Ya, mobil stay di kantor, dan aku tidak mampir kemanapun. Jawab Arsy. Apa kamu yakin? Kalau kamu yakin, maka kita akan memeriksa CCTV di mana mobilmu parkir. Kalau tetap tidak ada juga, maka kamu harus mengingat lagi kapan mobil itu digunakan sebelum kamu membawanya ke kantor. Coba kamu ingat dengan benar. Tanya Deki. Arsy? Sapa Mahendra. Arsy menoleh ke arah sumber suara. Melihat wajah Mahendra, dia jadi teringat di hari Mahendra meminjam mobilnya dengan alasan membeli inhaler untuk ibunya. Deg. Jantung Arsy serasa berhenti berdetak saat mengingat itu semua. Terlebih Mahendra salah satu sahabat terdekatnya. Arsy, boleh aku pinjam mobilmu? Aku mau beli inhaler untuk ibuku, asmanya kumat dan inhaler di rumah habis. Aku nggak tahu kenapa aku sangat ingin meminjam mobilmu, padahal ada motor patroli. Ucapan Mahendra terngiang-ngiang di telinga Arsy. Iya, padahal ada motorku juga. Timpal Rangga sembari terkekeh. Kata-kata Rangga juga terngiang-ngiang di telinga Arsy, hingga gadis berambut pendek itu merasakan ledakan amarah yang dahsyat di dadanya. Brakak. Tiba-tiba Arsy menggebrak meja. Hingga Deki, Falhan dan Rio terjengkit kaget. Tanpa aba-aba Arsy langsung memukuli Mahendra, tanpa sempat pria itu bertanya apa kesalahannya. Arsy lepaskan. Mahendra susah nafas saat Arsy mencekik pria berseragam itu. Sementara Deki, Rio dan Falhan sengaja membiarkan hal itu terjadi. Mereka ingin tahu kenapa Arsy melakukan itu. Kamu kan anjingnya. Men, aku tidak akan lupa 12 hari yang laku kamu pinjam mobilku dengan alasan ingin membeli inhaler ibumu. Sejak hari itu mobilku tidak dipakai, hingga aku pakai kembali di acara resepsi itu. Kenapa kamu melakukan itu, ha? Kamu sudah kuanggap seperti saudaraku sendiri. Kamu. Biug. Beg. Biug. Uk. Mahendra terbatuk saat cekikan di lehernya terlepas, ditambah perutnya mendapat beberapa kali tinju dari Arsy. Pacarku memang keren. Batin Rio sembari mengulum senyumnya. Arsy, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak melakukannya. Mana mungkin aku mengkhianati sahabatku sendiri. Tutup mulut busukmu itu, Mahendra. Hardik Arsy dengan bibir gemetar. Tidak hanya bibir, bahkan seluruh tubuh gadis itu jadi ikut gemetar karena menahan amarah yang belum tuntas dia luapkan. Sudahi kepura-puraanmu itu, Hendra. Kamu sengaja membawa mobilku keluar, agar orang suruhan gembong itu bisa leluasa meletakkan barang itu di mobilku. Setelah itu kamu kembalikan seperti tanpa dosa. Lalu di malam razia yang aneh itu, dari sekian tim reserse, cuma kamu yang tidak diundang. Apa menurutmu aku bodoh tidak bisa mencerna semuanya? Tanya Arsy. Mendengar ucapan Arsy, Deki mendekati Mahendra sembari menahan pundak pria berseragam itu. Aku tidak peduli pangkatmu apa di sini. Tapi kalau kamu berani melanggar batasan, maka tidak hanya kariermu yang akan tamat, tapi nyawamu akan kutamatkan juga. Kamu tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Apa kamu pikir akan mudah menyingkirkan Arsy? Tanya Deki. Mendengar ucapan Deki, Mahendra tersenyum sembari menyingkirkan tangan pria tampan itu. Cari semua bukti yang memberatkan aku. Aku siap dihukum, kalau memang aku terbukti bersalah menyabotase mobil Arsy. Hari itu aku memang meminjam mobil Arsy, aku pergi ke apotek Manggis kedua.
Kalian bisa cek CCTV di sana. Barangkali kalian bisa menemukan petunjuk. Tapi sungguh, aku tidak melakukan itu sama kamu, Arsy. Aku sahabatmu. Aku tidak mungkin mengkhianatimu. Ucap Mahendra. Arsy menatap dalam mata Mahendra untuk menemukan kejujuran di sana. Arsy jadi mulai meragukan sendiri tuduhannya. Tanpa Arsy sadari, tatapan itu mengundang kecemburuan besar di hati Rio. Bab ke-372, JDMPS 3, Sasaran Buli. Rio yang cemburu langsung berdiri di antara Arsy dan juga Mahendra. Sayang, kamu tenangkan dirimu ya. Dia, ataupun bukan, kami pasti bisa menemukan pelakunya. Ucap Rio sembari membelai pipi Arsy dengan lembut. Arsy perlahan menggeser tubuh Rio ke samping dan kembali mendekat ke arah Mahendra. Aku berharap kamu tidak mengecewakanku. Tapi kalau itu terbukti memang kamulah anjingnya, maka sampai kapanpun aku tidak akan pernah memaafkanmu. Ucap Arsy. Kamu boleh masuk ke sel sekarang, Sy. Abang mau langsung pergi ke apotik Manggis 2 untuk mengecek CCTV di sana. Ucap Deki. Ya bang? Jawab Arsy. Aku kesini cuma ingin memberitahumu, kalau sekarang kamu tidak akan tinggal sendirian di sel. Kamu akan bergabung dengan narapidana lainnya. Ucap Mahendra. Kenapa begitu? Arsy tidak akan baik kalau bercampur dengan yang lain. Tanya Rio. Maaf, aku cuma menyampaikan perintah atasan. Arsy, kamu tahu aturan mainnya. Berhati-hatilah. Ucap Mahendra. Suruh Rangga menemui aku secepatnya. Ucap Arsy dengan wajah datar. Baiklah, nanti biar sipir yang mengantarmu langsung ke sel yang baru. Ucap Mahendra tanpa digubris oleh Arsy. Sayang, kamu baik-baik di sini ya. Ucap Rio. Arsy menganggukkan kepala dengan mata berkaca-kaca. Jangan menangis, semua pasti akan baik-baik saja. Kami akan menemukan pelaku secepatnya. Ucap Rio sembari menyeka air mata Arsy. Rio benar. Abang janji, kurang dari seminggu kamu pasti akan bebas secara hormat. Seperti mereka yang mempublis dirimu ke media, maka seperti itu pula mereka akan meminta maaf padamu. Ucap Deki sembari mengusap kepala Arsy. Ya. Jawab Arsy. Dengan berat hati Arsy melepas tangan Rio yang semula menggenggam erat tangannya. Tanpa Arsy tahu, saat berbalik badan Rio ikut meneteskan air mata. Maaf Bu. Mari kita masuk ke dalam sel. Ucap sipir. Arsy mengangguk. Arsy kemudian digiring ke sel yang baru. Sel yang sudah berisi sekitar 15 orang, dan akan menjadi 16 orang termasuk dirinya. 15 orang itu menatap Arsy dari ujung rambut hingga ujung kaki. Dilihat dari segi apapun, gadis yang memiliki postur tinggi badan 170 cm itu sama sekali tidak pantas masuk bui. Oh, lihatlah teman-teman. Siapa yang datang ini? Itulah kenapa aku merasa tidak menyesal masuk penjara, lah wong teman kita polisi di sini. Ya kan? Dia ini kan yang kita lihat di TV tadi. Ucap salah seorang penghuni penjara yang berusia sekitar 40 tahunan. Dia napi tertua di dalam ruangan itu. Sial! Sepertinya aku akan mendapat masalah dengan orang-orang ini. Aku tidak disambut baik di sini. Batin Arsy. Bagaimana masyarakat mau percaya dengan aparat? Orang aparat aja keparat. Timpal napi yang lain. Sekarang status kita sama. Kenapa kalian harus risau? Bahkan dibandingkan dengan dia, sebentar lagi dia akan terbaring di dalam tanah. Ucap wanita yang berusia 40 tahun yang memiliki nama Sri itu. Apa kalian tidak bisa diam? Perlakukan dia dengan baik, kalau tidak ingin pentungan ini memecahkan kepala kalian. Ucap sipir sembari mengacungkan sebuah tongkat berwarna hitam. Galak amat, Pak. Ucap Irma salah satu penghuni sel. Nggak apa-apa. Bapak boleh pergi.
Ucap Arsy. Ibu baik-baik di sini ya. Saya percaya kalau ibu tidak bersalah. Ucap sipir dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Pak. Ucap Arsy. Sipir itu selalu mengingat kebaikan Arsy, karena gadis itu selalu memberinya uang tiap kali gajian. Sipir itu kemudian pergi untuk menjaga keamanan blok lainnya. Saat sudah masuk di dalam, Arsy memilih duduk berseberangan dengan ke-15 narapidana lainnya. Arsy tahu betul orang-orang di dalam sel itu memiliki berbagai macam kasus. Mulai dari kasus narkoba hingga pembunuhan. Dan Sri adalah napi yang ditakuti dalam sel itu karena kasus pembunuhan terhadap suaminya. Aku tidak mengerti, kenapa kamu tidak mau mengakui kalau itu barang punyamu? Aku juga pengedar, tapi saat tertangkap aku mau mengakui semuanya. Mau bagaimana lagi? Barang bukti sudah ada di tanganku. Beruntung saat itu aku hanya membawa 1/4 sabu, kalau tidak aku pasti sudah dihukum mati sama sepertimu. Ucap Irma. Arsy menoleh ke arah Irma, dan tersenyum tipis ke arah wanita berusia 28 tahun itu. Perbedaan kita jelas jauh. Kamu mengakui, karena kamu merasa memang jadi pengedar. Sementara aku tidak merasa sama sekali. Lalu buat apa aku mengakui hal yang sama sekali tidak pernah aku lakukan? Tanya Arsy. Masak sih? Kami juga awalnya sama tidak mengakui seperti yang kamu lakukan saat ini. Tapi lambat laun kami akui juga. Ya, kita lihat saja nanti. Ucap Irma. Arsy hanya diam saja. Karena menurutnya percuma saja berdebat dengan mereka tidak akan mengerti apapun tentang dirinya. Arsy? Seru Siaren. Bu. Arsy menyapa Siaren dengan panggilan berbeda. Gasis bodoh. Kenapa kamu memanggil Mama dengan sebutan itu? Apa kamu tidak ingin membuat Mama malu di depan teman satu selmu? Mama sama sekali tidak malu. Ucap Siaren sembari mengusap kepala putrinya. Sementara ke-15 narapidana lainnya tampak saling menoleh satu sama lain. Kini mereka tahu fakta lainnya, kalau Arsy merupakan anak seorang anggota polisi. Kamu baik-baik di sini ya? Kalau ada yang menindasmu, kasih tahu Mama. Barangkali ada yang sudah bosan hidup, pistol Mama sudah gatal ingin meledakkan kepala orang. Ucap Siaren sembari melihat ke arah napi yang tidak berani menatapnya. Mas, sudahlah, mereka baik-baik semua. Jangan khawatirkan aku bukan orang yang mudah ditindas. Ucap Arsy. Sudah hampir jam makan siang. Mama sudah menyuruh Bisumi mengantar makanan kesukaanmu. Kamu jangan makan makanan penjara kalau tidak suka. Mama akan mengirim makananmu pagi, siang, dan malam. Ucap Siaren. Gak usah, Ma, aku tidak masalah makan apapun yang ada di sini. Ujar Arsy. Mama akan tetap kirim, meskipun itu cuma makan siangmu. Ucap Siaren. Makasih, Ma, sekarang Mama kembali saja. Gak enak kalau ada yang salah paham. Ucap Arsy. Baiklah, Mama pergi. Ucap Siaren yang kemudian pergi dari situ. Saat Arsy berbalik badan, mendadak teman satu selnya tidak bersuara. Yang membuat Arsy jadi menghela nafas panjang. Sementara itu di tempat berbeda, Deki dan Rio baru saja tiba di apotik Manggis II. Tempat yang menurut keterangan Mahendra, dirinya membeli inhaler untuk ibunya. Kali ini Rio yang mencoba meretas CCTV apotik tersebut. Sementara Deki meretas CCTV Uko di seberang apotik. Dan sesuai dugaan, rekaman di CCTV itu sudah dimanipulasi kalau saja Rio dan Deki tidak melihatnya dengan teliti. Aku yang melakukan pengeditan ini memiliki kemampuan digital yang mumpuni. Tadi dia tidak bisa menipu mata alang kita. Karena kita bukan orang baru di dunia ini. Ucap Deki. Kamu benar deh, aku akan berusaha mengembalikan video yang terpotong itu. Ucap Rio dengan tangan bergerak lincah di atas laptop. Meski kecepatan tangannya tidak secepat Deki, tapi kemampuan meretasnya tidak perlu diragukan lagi. Hanya butuh waktu 30 menit baginya untuk bisa mengembalikan video yang sudah terpotong.
Di video itu sangat jelas terlihat saat Mahendra yang menggunakan seragam polisi turun dari mobil tanpa mengunci mobil terlebih dahulu. Pria itu tampak tergesa-gesa memasuki apotik. Saat pria itu masuk ke dalam, sebuah motor tanpa plat berhenti di samping mobil itu dan dua orang yang berboncengan menggunakan hadi hitam dan masker itu turun dari motornya. Salah satu dari mereka mengeluarkan suatu benda dari balik pinggangnya. Namun mereka sangat beruntung, karena mobil itu sama sekali tidak dikunci. Kedua pria itu dengan mudah membuka pintu dan mengeluarkan benda dari saku hadi. Kedua pria itu kemudian meletakkannya di bawah jok mobil dan kemudian pergi setelah pekerjaannya selesai. Karena apotik agak ramai, Mahendra terlihat keluar 5 menit kemudian setelah kepergian dua orang pria yang berboncengan itu. Sepertinya polisi itu memang tidak terlibat. Tapi tidak tahu juga kalau itu hanya sekedar alibi. Bisa saja dia sengaja tidak mengunci mobil itu, agar para bajingan itu dengan mudah meletakkan barang itu. Ucap Rio. Apapun itu, cepatlah copy video yang terpotong itu. Setelah itu, kita bicarakan langsung dengan Mama Siaren nanti sore. Biar beliau yang ambil tindakan selanjutnya. Ucap Deki. Baiklah. Rio kemudian mengkopi video itu dan menyimpannya ke dalam ponsel miliknya. Setelah selesai, mereka pun pergi dari sana. Aku kembali ke kantor aja, Re. Aku ada meeting siang ini. Ucap Rio. Baiklah. Aku juga akan kembali ke kantor. Nanti jam pulang kerja, kita akan bertemu di rumah Arsy. Ucap Deki. Baiklah. Kita berpisah di sini saja kalau begitu. Ucap Rio. Deki menganggukkan kepalanya. Kedua sahabat itu kemudian berpisah. Sementara Arsy saat ini tengah berada di ruang makan bersama banyak narapidana lainnya. Bukankah itu dia? Tanya salah seorang napi sembari menunjuk Arsy dan kemudian menunjuk ke arah TV 29 inch yang tertempel di tembok ruang makan. Iya betul. Wah, makanan napi spesial emang beda ya. Mana pernah kita makan rendang selama di sini? Timpal napi yang lain. Kini semua napi nyaris membuat Arsy sesak nafas, karena bergerombol menyerbu ke arah Arsy yang tengah makan siang. Kalian boleh ambil kalau kalian mau. Ucap Arsy. Tanpa basa-basi mereka pun saling berebut rantang 5 susun yang berisi lauk kiriman Siaren. Kalian harus tertib. Nanti dilihat sipir, kalian akan kehilangan makanan enak. Satu rantang satu orang yang membagikan. Yang lain bisa duduk di kursi masing-masing. Jangan berperilaku seperti ayam. Besok kalian akan makan enak lagi, selama aku tinggal di sini. Ucap Arsy. Wah, dia polwan dermawan. Katakan padaku, apa uang hasil ngedar narkoba sebanyak itu? Pertanyaan napi itu membuat Arsy menghentikan gerakan tangannya. Aku sudah bilang di media, kalau itu bukan milikku. Jawab Arsy. Dari dulu aku tidak suka polisi. Coba kalian lihat di berita. Banyak juga kejahatan yang melibatkan oknum polisi. Jadi bagaimana masyarakat mau percaya? Tidak semua polisi begitu. Hanya segelintir saja. Kalau tidak ada aparat yang jujur, maka negara ini juga akan hancur. Ucap Arsy. Apapun yang kamu katakan, aku tidak suka polisi. Arsy terdiam. Dia tidak mungkin memaksa semua orang menyukai apa yang mereka tidak suka. Arsy memilih melanjutkan makan siangnya dan segera pergi setelah selesai. Saat Arsy kembali, Rangga sudah menunggunya di depan sel dan tampak sedang mengobrol dengan sipir. Rangga! Seru Arsy. Arsy, apa kamu baik-baik saja? Kenapa kamu menyuruh Mahendra memanggilku? Terus kenapa kata Mahendra kamu menuduh dia dalam penjebakan itu? Tanya Rangga. Mobil yang aku bawa waktu itu sangat jarang aku pakai. Aku lebih suka pakai motor sport daripada pakai mobil. Dan terakhir aku menggunakan mobil itu memang saat aku tertangkap waktu itu. Tapi saat CCTV hotel itu dicek, tidak ada orang yang mencurigakan memasukkan barang itu. Begitu juga dengan CCTV di tempat razia malam itu.
Jawab Arsy. Tapi setelah diingat-ingat, 12 hari sebelum acara itu, aku pernah membawanya ke kantor bukan? Dan Mahendra sempat meminjam mobilku selama hampir 2 jam. CCTV di sini juga tidak menunjukkan hal yang mencurigakan. Karena tidak mungkin penjahatnya berani melakukan itu di depan kantor polisi. Jadi Rangga, aku menduga kalau Mahendra lah selama ini yang menjadi anjing gembong narkoba itu. Sambung Arsy. Tidak mungkin. Gak mungkin Mahendra anjingnya. Kamu tahu sendiri dia itu sangat sayang keluarga. Terutama ibunya. Kalau dia pelakunya, kenapa dia tidak kaya seperti orang-orang? Tanya Rangga. Aku juga tidak mau menduga seperti itu. Tapi di hari itu yang tahu aku bawa mobil hanya kita bertiga. Selama ini orang-orang tidak pernah tahu kalau aku punya mobil. Terus kenapa secara kebetulan sekali dia mau pinjam mobil dengan alasan asma ibunya kumat? Padahal dia sendiri yang bilang, kalau ada motor patroli, atau ada motormu waktu itu. Jawab Arsy. Dan jawaban itu sebentar lagi akan terungkap. Bang Diki dan tunanganku sedang mendatangi apotik yang Mahendra sebutkan. Sekarang aku jadi mengerti, kenapa tiap kali kita mendiskusikan tentang semua rencana terbaik kita selalu saja bocor pada penjahat itu. Ternyata salah satu di antara kita ada yang berkhianat. Di hari diskusi dengan Irjen Marwan, aku juga menemukan minicam sekaligus perekam suara di bawah meja. Aku benar-benar rasanya ingin menghajar dia sampai mati. Sambung Arsy. Arsy? Tapi menurutku terlalu dini menyimpulkan Mahendra sebagai pelakunya. Aku tidak percaya kalau dia pelakunya. Akhir-akhir ini dia memang jarang gabung sama kita, karena dia sedang banyak pikiran. Asma ibunya selalu kumat, dan obat-obatan ibunya tidaklah murah. Ucap Rangga. Justru karena dia butuh uang, dia jadi menghalalkan segala cara untuk menghasilkan uang secara instan. Ucap Arsy yang membuat Rangga terdiam. Atau jangan-jangan kamu pelakunya? Pertanyaan Arsy membuat mata Rangga melotot. Mana mungkin aku melakukan itu? Aku menyukaimu, masa iya aku mau membuat orang yang aku sukai terbunuh? Ucap Rangga yang membuat Arsy terdiam. Sepertinya pikiranmu sedang kacau saat ini, hingga semut yang lewat pun bisa kamu buat jadi tersangka. Aku akan menemui Mahendra dan menanyakan hal ini. Awas saja kalau ternyata benar-benar dia, aku patahkan lehernya. Sambung Rangga. Rangga kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Dia sudah tidak sabar ingin bertanya detail pada Mahendra. Mahendra yang tengah menikmati mie ayam Pak Tris, dikejutkan dengan tepukan tangan Rangga di pundaknya. Hen, aku sudah bicara dengan Arsy. Sekarang kamu mengaku saja kalau memang kamu pelakunya. Kasihan dia, Hen. Ucap Rangga. Apa yang kamu katakan? Aku tahu kamu menyukai Arsy, tapi nggak gini juga dong. Aku berani sumpah atas nama ibuku, kalau aku tidak melakukan itu. Hanya karena aku pinjam mobil Arsy, bukan berarti aku ingin menjebak temanku sendiri. Jika aku ingin melakukannya, banyak sekali kesempatannya. Tidak harus meminjam mobil Arsy yang jelas bisa membuatku tertuduh. Ucapan Mahendra membuat Rangga terdiam. Maaf. Harusnya aku tidak boleh emosional. Aku jadi curiga, sepertinya ada orang yang ingin mengacaukan persahabatan kita. Ucap Rangga. Lagi pula aku juga menyukai Arsy, jadi tidak mungkin melukainya. Ucap Mahendra. Apa? Rangga terkejut. Dan aku tahu sekarang Arsy sudah punya pacar kan? Tapi bukan berarti kewarasanku hilang, hingga mau membuat dia terbunuh. Kalau dia mati, kita tidak bisa melihat senyumnya lagi. Tapi kalau dia masih hidup, mungkin lebih sering kita yang ketemu dia daripada pacarnya itu. Ucapan Mahendra membuat Rangga tersenyum. Puk, puk. Sepertinya kamu sudah sampai ke level tertinggi arti dari mencintai. Kenapa kamu tidak pernah mengatakannya pada Arsy? Tanya Rangga sembari menepuk pundak sahabatnya. Kamu yang bilang tiap saat aja ditolak, apalagi aku yang diam? Mungkin dia akan pingsan mendengarnya. Ucap Mahendra sembari terkekeh. Hah? Jadi bagaimana cara kita menyelamatkan Arsy?
Wajar saja Arsy tidak memilih kita. Kita memang tidak bisa diandalkan. Ucap Rangga dengan wajah lesu. Tapi aku yakin kakaknya Arsy dan pacarnya itu sudah menemukan buktinya. Tadi mereka langsung pergi ke apotik itu untuk melihat CCTV di sana. Ucap Mahendra. Semoga saja kalau begitu. Ucap Rangga. Setelah berbincang, Mahendra dan Rangga kembali bertugas. Dan saat sore tiba, Deki dan Rio datang ke rumah Arsy untuk berdiskusi dengan Siaren dan juga Jade. Ini kali pertama Rio bersitatap secara langsung dengan orang tua Arsy. Tentu saja dia jadi gugup dibuatnya. Jadi, apa yang kalian temukan? Tanya Siaren. Duak. Deki menginjak kaki Rio agar sahabatnya itu berbicara. Karena dia ingin membuat Siaren dan Jade terkesan pada sahabatnya itu. Itu tadi aku sudah meretas CCTV apotik tempat Mahendra membeli inhaler untuk ibunya. Sekitar 12 hari yang lalu Mahendra sempat meminjam mobil Arsy. Dan sesuai dugaan, ada 2 orang yang meletakkan benda itu di mobil Arsy. Jawab Rio. Maksud kalian Mahendra sahabat Arsy yang polisi itu? Tanya Siaren. Betul, Tante. Jawab Rio. Coba putar videonya. Awas saja kalau si Mahendra itu terlibat. Aku tidak segan-segan memecahkan kepalanya. Ucap Jade. Rio segera memutar video yang Jade inginkan. Mereka kembali menonton dengan seksama agar bisa berdiskusi setelah melihatnya. Bab ke-373, JDMPS 3, pamer. Sialan! Siapa 2 orang ini sebenarnya? Tanya Jade. Pelakunya memang penting kita cari, tapi aku lebih tertarik pada pengkhianat dari kesatuan kepolisian. Bagaimana menurut Mama Siaren? Apa ada seseorang yang Mama curigai? Tanya Deki. Terus terang Mama tidak punya gambaran sama sekali. Tidak ada seorang pun yang Mama curigai. Jawab Siaren. Orang seperti ini pasti sudah sangat lama melakukannya. Bisa dibilang sudah profesional. Jadi dia pasti tidak akan membiarkan siapapun mencurigai dirinya. Dan menurutku yang melakukan hal ini hanya 3 kategori. Ucap Rio yang disimak oleh Deki, Siaren, dan juga Jade. Kategori apa? Tanya Jade. Pertama yang menjadi pengkhianat ini orang yang sangat berpengaruh di satuan kepolisian. Maksudnya punya jabatan, minimal kata-katanya didengar. Yang kedua, pengkhianat ini orang yang tidak kita sangka-sangka dan tidak terpikirkan oleh kita akan berkhianat. Dan yang ketiga bisa jadi pengkhianatnya termasuk kategori keduanya. Dalam artian ada 2 atau 3 pelaku dengan tingkatan berbeda. Yang satu berkedudukan, yang satu dianggap rendahan. Dan untuk yang dianggap rendahan suatu saat bisa dikambing hitamkan. Jawaban Rio ditanggapi dengan anggukan kepala oleh ketiga orang yang sedang menyimak ucapannya. Aku sependapat sama kamu Eri, siapa atasan Arsy yang sering berkomunikasi dengan Arsy, tiap kali ada pembahasan tentang razia? Tanya Deki. Setahu Mama Arsy sering bercerita, kalau yang sering ikut diskusi itu Pak Marwan dan Pak Rasman. Jawab Siaren. Kalau begitu katakanlah Pak Marwan dan Pak Rasman orang yang patut dicurigai. Lalu menurut Mama, siapa orang yang kira-kira dianggap rendahan di sana? Maksudnya mungkin lebih ke jabatan atau kegiatan yang dilakukan di sana? Tanya Deki. Siapa ya? Di kantor tidak pernah membeda-bedakan orang, kecuali memang pangkat yang tinggi atau lebih rendah. Apa mungkin maksud Mobe? Cleaning service? Atau penjual di kantin? Tanya Siaren. Apa ada lagi pekerja yang lain? Tanya Deki. Sepertinya cuma itu pekerja yang tidak berkaitan dengan kepolisian. Jawab Siaren. Kalau begitu ketiganya patut dicurigai. Sementara orang terdekat Arsy di timnya, ada Rangga dan Mahendra juga patut kita curigai. Karena mereka dicurigai, maka semuanya juga harus diselidiki. Tapi sebelum itu, apa yang akan Mama lakukan besok? Tanya Deki. Tentu saja Mama ingin memperlihatkan video itu pada semua orang yang ada di kantor. Mama ingin nama baik Arsy dikembalikan,
karena sudah sangat jelas kejadian ini bisa membunuh karakternya. Jawab Siaren. Ya, dengarkan dulu apa pendapat atasan Mama. Kalau dia bijak, pasti dia mau meminta maaf secara publik pada Archie. Ucap Jade. Aku akan membuat semua itu terjadi. Aku sudah tidak sabar ingin melihat wajah mereka yang sempat memojokkan Archie dipermalukan. Ucap Siaren. Jadi untuk sementara kalian boleh istirahat dulu. Kita akan lihat dulu apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Ucap Jade. Ya sudah kalau begitu. Kami pamit dulu ya Pak, Ma. Ucap Dekis sembari beranjak dari tempat duduknya. Terima kasih atas bantuannya Bang. Ucap Siaren. Puk. Puk. Gajob. Ucap Jade sembari menepuk bahu Rio, yang membuat pria tampan itu merasa berbunga-bunga karena dipuji oleh sang calon mertua. Rio, makasih karena sudah mendukung Archie sejauh ini. Ucap Siaren. Sama-sama Tante. Ucap Rio. Cie, Rio Cie. Ledak Deki yang membuat Rio senyum-senyum sembari menggaruk kepala. Deki dan Rio kemudian pulang ke rumah. Dan pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali wajah Reki Abdullah sudah terpampang di televisi. Yang membuat semua anak dan cucunya jadi tersedak saat sedang sarapan. Saya Muhammad Reki Abdullah. Merasa apa yang terjadi pada cucu saya Archie Brunat, serasa membuka kisah lama saya sekitar 55 tahun yang lalu. Saya pernah mengalami posisi tertuduh, masuk penjara beberapa bulan, namun akhirnya dibebaskan karena memang bukan saya pelakunya. Mungkin bagi anak muda zaman sekarang tidak mengenal siapa saya. Coba cari deh di internet. Tapi saya pastikan cucu saya bersih orangnya. Karena buat apa dia jualan narkoba? Harta opanya nggak habis 7 turunan, 7 tanjakan dan 7 belokan. Bahkan masih ada sisa untuk keturunan ke-8. Ucapan Reki itu kompak membuat anak cucunya menepuk dahi. Ini yang menjebak Archie kurang selidik. Harusnya sebelum melakukan fitnah keji itu, diselidiki dulu Archie itu anak siapa? Omnya siapa? Opanya siapa? Agar sasaran tuduhnya pas. Apa kalian tahu berapa nilai rumahku ini? Ini harganya bisa ditaksir senilai 350 miliar. Itu yang fitnah Archie pernah lihat uang 350 miliar nggak? Belum lagi jet pribadiku seharga 800 miliar. Dan banyak lagi aset-aset dan isi black chartku yang bisa membuat asam lambung kalian kumat. Sambung Reki. Coba kalian para wartawan masuklah kalian semua ke garasi mobilku. Reki mengajak para wartawan meliput isi garasi Reki yang memiliki banyak koleksi mobil mewah dan moge. Ini harga satu mobilnya paling murah 800 juta. Kalian hitung deh pakai kalkulator. Takutnya kalkulator kalian yang dibikin error. Ini bukan sombong ya. Aku cuma mau pamer aja. Biar mata yang fitnah cucu saya melotot dan gak kelihatan bodoh. Hati-hati loh, kalau ketahuan saya bikin bangkrut kamu. Ucap Reki. Ini baru harta opanya. Coba kalian datangi orang tua Archie langsung. Kalian lihat rumahnya, dan cari tahu pekerjaan orang tuanya. Saya kasih tahu clue nama perusahaan orang tuanya. Brunat Jewelry. Silakan kalian pantau sepuasnya, agar mata kalian itu tidak buta. Sambung Reki. Si Opa. Itu mah bukan clue, tapi ngasih tahu. Gumam Dekis sembari menggigit roti selai miliknya. Wartawan kemudian tampak mencatat alamat yang diberikan oleh Reki. Tentu saja mereka senang, karena mereka bisa mendapatkan bahan untuk berita. Sepertinya kita harus bersiap. Ucap Jade. Mama sudah hampir telat. Papa saja yang hadapin mereka. Mama juga harus memberikan tamparan untuk orang-orang yang meragukan Archie di kantor. Ucap Siaren. Baiklah. Biar Papa yang hadapi semuanya. Ucap Jade. Pring. Pring. Ya Kak? Tanya Jade di seberang telepon. Kalau wartawan habis ke rumah kamu, jangan lupa suruh ngecek ke rumahku dan perusahaanku. Ini bisa jadi promo terselubung.
Jawab Steve. Iya, Kak. Jawab Jade. Pemirsa, saat ini kami sedang menuju kediaman dari tersangka Archibunat. Seperti yang kalian saksikan barusan, satu persatu siapa Archibunat sudah terkuak. Saat ini kami akan melakukan penelusuran satu persatu pada keluarga yang bersangkutan. Ikuti berita kami selengkapnya. Ucap seorang reporter yang tengah berada di dalam sebuah mobil. Setelah melakukan perjalanan hampir 10 menit, mereka pun sampai di kediaman Archie. Mereka juga disambut hangat oleh Jade. Pemirsa, saat ini kami sedang berada di kediaman Archibunat. Bisa kalian saksikan bagaimana megah dan mewahnya rumah Archibunat? Maaf, Pak, dengan siapa? Tanya reporter. Jade Bernard. Papa dari Archibunat? Jawab Jade. Apa benar Anda pemilik dari Bernard Jewelry? Tanya reporter. Benar. Perusahaan kami menjual perhiasan jenis berlian. Segala motif, ukuran dan harga ada di tempat kami. Tidak hanya di Indonesia, kami juga punya cabang di London. Bahkan bisa dibilang di sanalah kantor pusatnya. Perusahaan itu dibangun jauh sebelum Archie lahir. Begitu juga dengan perusahaan di sini. Tidak hanya Bernard Jewelry, kakakku juga punya perusahaan berlian dengan nama Zahra Jewelry yang sebelumnya punya nama Bernard Jewelry. Jawab Jade. Apa kami boleh mengetahui aset apa saja yang dimiliki oleh keluarga Archibunat? Tanya reporter. Anakku cuma ada 2. Laki-laki perempuan. Kalau aku mati, anak-anakku tidak akan kekurangan harta hingga harus menjual narkoba. Setiap bulan saya selalu mentransfer uang ratusan ribu pound sterling ke rekening Archie dari hasil penjualan berlian yang ada di London. Jadi aku rasa yang ingin menjebak Archie kekurangan informasi. Jawab Jade. Maaf, Pak. Kalau Archie tidak kekurangan uang, kenapa mau jadi polisi yang gajinya kecil? Tanya reporter. Itu cita-citanya yang ingin menjadi abdi negara. Pembela negaranya. Karena kebetulan ibunya juga seorang polisi. Jadi kalau ada yang bilang anak saya jadi polisi hanya untuk tameng agar lolos dari jerat hukum, itu sangat salah besar. Bagi polisi jujur, pekerjaan polisi sangatlah mulia. Tidak peduli besar kecil gaji yang dia terima. Saya bangga pada putri saya, meski dia seorang polisi yang berpangkat belum tinggi. Jawab Jade. Oh ya, saya mau memperlihatkan aset-aset keluargaku, biar kalian tahu Archie tidak butuh jadi pengedar narkoba. Seperti kata Dedi Reki, aku nggak sombong, tapi aku sengaja mau pamer pada kalian yang sudah menghujat anakku. Sambung Jade. Jade kemudian memperlihatkan koleksi mobil mewahnya. Dia juga memamerkan koleksi berlian, jam tangan, tas, yang semua dibanderol dengan harga 1 miliar ke atas. Kalian boleh mikir sendiri deh. Archie baru berusia 22 tahun. Tamat SMA baru sekitar 4 tahun yang lalu. Apa mungkin tamat dari SMA dia bisa membeli semua aset dengan menjual barang haram yang jumlahnya sedikit-sedikit itu? Ini hati-hati untuk yang sudah jebak Archie. Tidak lama lagi, giliran kamu yang masuk, Bui. Besok jangan lupa tonton TV kalian dari pagi. Akan ada berita yang menggemparkan lagi. Ucap Jade. Apa itu, Pak? Apa boleh kami tahu bocorannya? Tanya reporter. Kalian akan tahu sendiri. Saya pribadi ingin menantang pada pihak yang sudah terlanjur keluar-keluar di media. Apa Anda berani speak up lagi tentang kebenaran kasus ini? Masalahnya nama baik putri saya sedang tercemar saat ini. Ucap Jade. Saya rasa itu saja. Terima kasih sudah berkunjung. Saya harus pergi ke kantor sekarang. Sambung Jade sembari menangkupkan kedua tangannya. Ampun deh. Kok jadi pada pamer harta begini? Gumam Deki. Kalau menurutku bagus juga, Bang. Jadi mereka tahu kalau Archie memang tidak kekurangan uang. Ucap Aliza. Apa kita ikutan juga ya, Yang? Mumpung mobil kita lagi bejibun. Tanya Deki yang membuat Aliza memutar bola mata dengan malas. Cukup Opa sama Papa Jade dan Papi Steve saja. Ucap Aliza. Yah, orang-orang jadi nggak tahu rumah mewah dan mobil baru kita.
Ucap Deki yang membuat Aliza geleng-geleng kepala. Sekarang mending abang ngantor, biar bisa cari rezeki halal untuk anak-anak kita. Ucap Aliza sembari melingkarkan kedua tangan di leher sang suami. Iya, istriku yang mulai bohai. Ucap Deki sembari menarik dagu istrinya itu. Deki kemudian pergi ke kantor. Sementara itu di tempat berbeda, Arsy hanya bisa geleng-geleng melihat kelakuan Reiki dan juga Jade. Saat ini Arsy jadi pusat perhatian saat di ruang makan. Pasalnya mereka tengah makan sembari menonton TV bersama. Wah, poluan cantik ternyata benar-benar anak orang kaya. Aku jadi ragu kalau dia pelakunya. Dan aku jadi penasaran berita apa yang heboh besok. Ucap salah seorang napi. Enak sekali jadi orang kaya. Kalau aku sekaya itu, aku nggak akan masuk penjara. Timpal yang lain. Arsy, apa kamu akan menepati janji hari ini? Katanya kamu akan membawa makanan enak lagi. Tanya salah seorang napi. Tunggu saat makan siang nanti. Jawab Arsy. Yeay. Arsy tersenyum tipis saat melihat para napi bersorak-sorai karena mereka akan mendapatkan makanan yang enak. Setelah selesai sarapan, mereka pun kembali ke sel masing-masing. Sementara itu di dalam ruangan rapat, Siaren sudah datang lebih dulu. Kali ini dia yang meminta berkumpul karena ingin menunjukkan sesuatu. Setelah semua sudah berkumpul, orang-orang yang tadinya meremehkan ucapan Siaren jadi sedikit segan saat tahu siapa Siaren sebenarnya. Tentu saja semua yang berkumpul di ruangan itu sudah menonton tayangan di televisi. Terima kasih karena Bapak dan Ibu sudah berkenan berkumpul di sini. Kali ini saya ingin memperlihatkan sesuatu pada kalian semua, agar mata kalian semua terbuka. Tanpa mengurangi rasa hormatku pada Pak Jenderal Polisi Bapak Hartanto. Agar mengizinkan saya untuk memutar video yang akan kita tonton bersama. Ucap Siaren. Silakan. Pak, tolong dibantu. Ucap Hartanto, yang meminta salah satu bawahannya untuk menyalakan proyektor. Siaren kemudian menghubungkan ponselnya ke laptop, dan kemudian memutar video yang sudah diproyeksikan di sebuah layar. Namun sebelum melanjutkan, Siaren menekan tombol pause karena dia ingin menjelaskan sesuatu. Biar tidak bingung, biar saya jelaskan terlebih dahulu. Sekitar 13-14 hari yang lalu, Arsy membawa mobil ke kantor. Dia pergi bersamaku, karena di hari itu pinggangku bermasalah. Namun di hari yang sama, salah seorang anggota reserse yang satu tim dengan Arsy meminjam mobil Arsy untuk membeli inhaler ibunya yang memiliki penyakit asma. Ucap Siaren. Siaren tidak lagi meneruskan kata-katanya, dan langsung menekan tombol play untuk melanjutkan video itu. Semua yang ada di ruangan itu menonton dengan seksama. Dan banyak yang terkejut saat melihat ada dua orang laki-laki turun dari motor dan memasukkan dua bungkusan berwarna hitam ke dalam mobil Arsy. Ya Tuhan, sepertinya kita sudah melakukan kesalahan lagi. Ucap Hartanto. Inilah yang saya katakan waktu itu, Pak Hartanto. Kenapa kalian semua tidak mau memberikan waktu bagi keluargaku untuk mencari bukti? Dan kami cuma butuh waktu 2 hari untuk mencari bukti ini. Saat CCTV apotik itu dicek, CCTV itu sudah diotak-atik. Videonya tidak lagi utuh dan sudah dipotong. Jadi di sini sudah sangat jelas kalau ada orang yang sengaja ingin menjatuhkan Arsy. Karena apa? Karena Arsy polisi yang jujur, sehingga ada orang di kepolisian ini yang merasa resah. Ujar Siaren. Apa maksud Anda, Bu Siaren? Tanya Hartanto. Menurut Arsy, tiap kali ada rencana razia atau penangkapan pengendar, atau razia pelabuhan, selalu saja hasilnya nihil. Padahal sudah jelas informan kita mengatakan akan ada barang masuk di hari dan jam yang sudah diperkirakan. Bapak tentu tahu itu artinya apa? Itu artinya ada pengkhianat di antara kita. Bisa jadi orang itu bawahan kita, atau bisa jadi salah satu orang yang dihormati di sini. Jawaban Siaren malah membuat ruangan itu mendadak hening. Sekarang siapapun bisa jadi tersangka. Tapi saya sangat berharap tidak akan ada lagi kambing hitam seperti yang dialami oleh Arsy. Saya mohon pada Pak Hartanto agar hal ini diusut dengan tuntas.
Ini benar-benar sangat meresahkan, Pak. Bagaimana masyarakat mau mempercayai kita? Kalau ada oknum polisi malah ingin merusak moral bangsa. Ucap Siaren. Pasti, Bu. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus mengusut semua ini dengan tuntas. Dan besok saya sendiri yang akan mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan pengembalian nama baik Arsy. Ucap Hartanto. Terima kasih, Pak. Nafas Siaren seakan sudah plong. Dia tidak bisa menjabarkan betapa leganya dia saat ini. Saya rasa Ikda Mahendra perlu diperiksa, Pak. Ucap Marwan. Setuju. Bisa jadi dia sengaja meminjam mobil dan memanggil kedua pelaku itu untuk memasukkan barangnya. Timpal Razman. Baiklah. Kalau begitu saya serahkan penyelidikan ini pada Irjen Marwan. Temukan pelaku yang sudah berkhianat itu. Ini benar-benar penghinaan untuk satuan kepolisian. Ucap Hartanto. Baik, Pak. Ucap Marwan. Diskusi itu pun dibubarkan. Siaren yang sudah tidak sabar, segera menemui putrinya di ruang besuk untuk bercerita. Bab ke-374, JDMPS 3, bebas. Arsy? Sapa Siaren dengan semringah. Ma? Arsy langsung memeluk Siaren dengan erat. Saat ini Siaren dan Arsy tengah berada di ruang besuk. Sebentar lagi nama baikmu akan